Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Nurul Fauzia dari Pasca Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. Offering A, angkatan tahun 2019-2020. Sebelum saya menjelaskan mengenai presentasi saya, mohon klik like and subscribe di akun YouTube saya. Baik, kita akan memasuki bab mengenai analisis historis yuridis Undang-Undang Dasar 1945 dalam dinamika tata negara Indonesia. Materi ini saya ambil dari bukunya Profesor Suko Wiono. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama adalah sejarah penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1945. Yang keempat adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada era Orde Lama. Yang kelima, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada era Orde Baru. Dan yang terakhir adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada era Reformasi. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum membahas mengenai bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 perkembangannya, harusnya kita mengetahui mengenai konstitusi. Ada dua pandangan di sini, pandangan ahli hukum tata negara dalam memahami konstitusi. Yang pertama, pandangan ahli hukum tata negara yang memandang bahwa Undang-Undang Dasar itu berbeda dengan konstitusi. Jadi di sini ada ahli hukum tata negaranya adalah Bapak Wirjono Projodikoro. Pada bukunya tahun 2006 menjelaskan bahwa konstitusi itu lebih luas dibanding dengan istilah Undang-Undang Dasar. Konstitusi itu ada dua bentuk, yakni tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tertulis ini disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan hukum dasar tidak tertulis ini biasanya disebut dengan konvensi. Nah, negara yang mempraktekkan hukum dasar tidak tertulis ini misalnya adalah negara Inggris. Konvensi ini mempunyai 4 bentuk. Yang pertama adalah habits atau kelaziman. Yang kedua adalah tradition atau tradisi. Yang keempat usage yang biasa disebut dengan kebiasaan. Dan yang keempat adalah praktik. Pandangan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar sama dengan konstitusi. Ahli yang menjelaskan itu adalah Strickjen, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu sama dengan konstitusi. Bahkan di Indonesia pun itu berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar itu sama dengan konstitusi. Nah, yang perlu kita ingat, pada sidang kedua BPUPKI ini membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa perumusan Undang-Undang Dasar 1945 saat itu dilakukan pada masa penjajahan Jepang. Selanjutnya, tahapan perencanaan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 2 tahap. Tahap pertama adalah perencanaan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tahap yang kedua adalah penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita akan membahas 2 tahapan ini. Tahap pertama perencanaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuhnya ini dirumuskan dan disusun oleh panitia kerja yang berbeda. Yang pertama, panitia perumus rancangan Undang-Undang Dasar itu diketuai oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua, lalu Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan anggotanya adalah Mr. Alexander Andries Maramis, Abi Kusno Jokro Sukjoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Suparjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, dan yang terakhir adalah Mr. Muhammad Yamin.
ini membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, panitia ini yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ini membentuk panitia kecil. Nah, anggotanya adalah 7 orang yang diketuai oleh Dr. Supomo. Nah, Insinyur Soekarno sebagai ketua di sini, sebagai panitia yang pertama, ini seringkali kita sebut dengan panitia 9 karena anggotanya yang terdiri dari 9 orang, membuat lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang. Produk hukum dari panitia 9 adalah Piagam Jakarta. Lalu produk dari panitia kecil yang diketuai oleh Dr. Supomo adalah batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita cek isi dari Piagam Jakarta. Secara rumusan ini sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar seperti yang kita kenal, tetapi yang menjadi perbedaan adalah di sini. Di rumusan dasar negara, di dalam pembukaan Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, produk dari panitia kecil, ini isinya yang pertama 42 pasal, lalu aturan peralihan dan aturan tambahan. Ini produk dari panitia kecil yang diketuai oleh Mr. Supomo. Kemudian ke tahap yang kedua tadi, penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hal yang dirubah oleh Badan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama di bagian pembukaan, kata mukodimah pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945 diubah menjadi pembukaan. Yang kedua, perkataan hukum dasar diubah menjadi undang-undang dasar. Yang ketiga, rumusan sila pertama dasar negara pada Piagam Jakarta tadi, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ini di pembukaan. Kemudian di batang tubuhnya, Pasal 6 ayat 2 yang semula menyatakan presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, dirubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Yang kedua, pasal 29 yang semula menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dirubah menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Materi kedua mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh BPPKI dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 itu masih bersifat sementara. Ini dapat kita lihat dari pidato Bapak Insinyur Soekarno. Di situ Insinyur Soekarno menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar yang dibuat pada saat itu ialah bersifat sementara. Beliau mengharapkan jika suasana sudah tentram, lembaga MPR dapat membuat Undang-Undang Dasar secara lengkap dan sempurna. Begitu pula pidato dari Iwa Kusuma Sumantri dalam merubah Undang-Undang Dasar, itu diperlukannya sebuah artikel tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, tetapi pada saat setelah kemerdekaan itu bangsa Indonesia tidak berjalan mulus, artinya keadaannya tidak dalam kondisi yang tenang. Bangsa Belanda atau Nica ingin kembali menjajah Indonesia, maka perang tidak dapat dihindari karena bangsa Indonesia saat itu menginginkan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada kurun waktu 1945 sampai 1949 tidak dapat Undang-Undang Dasar 1945 yang tadinya Presiden Soekarno menginginkan Undang-Undang Dasar itu
dirubah atau disempurnakan oleh lembaga MPR ini tidak dapat dijalankan sesuai dengan gagasan para pembentuknya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus itu dirubah melalui Konvensi Ketatanegaraan. Mengapa dirubah melalui Konvensi Ketatanegaraan? Karena pada saat itu MPR yang seharusnya diharapkan dapat merubah Undang-Undang Dasar itu tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya dikarenakan fokus mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yang bangsa Belanda saat itu menginginkan menjajah Indonesia kembali. Sehingga melalui Konvensi Ketatanegaraan, melalui maklumat itu ditambahkan pasal 4 aturan peralihan. Sebelum lembaga MPR, DPR, dan DPA dibentuk oleh Undang-Undang Dasar ini, maka segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Nah, jika dilihat dari kondisi bangsa Indonesia saat itu, maka apabila kita cermati kondisi negara yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, maka dapat dikatakan bahwa negara dalam keadaan darurat dan perubahan ketatanegaraan konvensi ini terjadi secara revolusioner dan dapat dimaklumi. Presiden saat itu dengan sukarela membagi kekuasaannya dengan sebuah komite nasional untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Selanjutnya adalah Dekret Presiden 5 Juli 1945. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang pertama adalah pembubaran Dewan Konstituante, yang kedua adalah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS, yang ketiga pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Selanjutnya mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada Orde Lama. Jadi pada tahun 1962 pemerintah membentuk panitia pemilihan umum dari berbagai partai politik. Di sini karena banyak tokoh nasional yang khawatir jika pemilu saat itu dilakukan, takutnya hasil pemilu atau suara hasil pemilu ini dimenangkan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang kemudian dikhawatirkan Partai Komunis Indonesia ini akan merubah atau menggantikan dasar negara Pancasila. Sehingga satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membatalkan pemilu dan mengangkat Insinyur Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Selanjutnya pada tahun 1963 Suhardiman berhasil mendorong Musyawarah Besar Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau yang biasa disebut dengan SOKSI. Ini mengeluarkan pernyataan politik mengusulkan Insinyur Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Selanjutnya, pernyataan politik SOKSI ini dibawa ke sidang umum MPRS dan terbitlah ketetapan MPRS nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1963. Isi dari ketetapan MPRS nomor 3 ini adalah mengenai pengangkatan Insinyur Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Nah, jika ditinjau dari kondisi saat itu, maka dapat dikatakan bahwa diangkatnya Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup ini bukan merupakan keinginan pribadi Insinyur Soekarno, melainkan adalah prakarsa dari MPRS sendiri. Ini ditegaskan juga oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya Nawaksara. Beliau mengatakan agar pengangkatan tersebut dinilai kembali oleh MPR hasil pemilu. Dan pada saat itu beliau sendiri, Insinyur Soekarno ini keberatan mengenai pengangkatan tersebut, pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup tadi,
dan tidak tepat jika pada saat itu menyalahkan MPR hasil pemilu dalam pengangkatan Insinyur Soekarno, karena pengangkatan Insinyur Soekarno ini adalah murni tanggung jawab dari prakarsa dari MPRS sendiri. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada Orde Baru. Pengangkatan Insinyur Soekarno menjadi presiden seumur hidup ini dinilai menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pada Orde Baru pada masa pemerintahan Bapak Soeharto ini menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, penghapusan ketetapan MPRS nomor 3 tadi ini dihapuskan, kemudian kembali ke pasal selanjutnya, pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada dua. Yang pertama, untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya diperlukan 2/3 Majelis Permusyawaratan Rakyat itu harus hadir di dalam rapat. Selanjutnya, untuk mengambil putusan diambil sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi. Referendum dinilai tidak sesuai dengan jiwa, semangat, dan prinsip perwakilan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dicabutnya ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1983, kemudian kembali ke pasal 37 Undang-Undang 1945 bahwa yang berwenang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah perwakilan dari rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi yang berwenang untuk merubah Undang-Undang Dasar adalah lembaga MPR. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan teman-teman dalam menyaksikan video presentasi saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan menghubungi saya di Instagram saya Lia Zeya atau di Facebook saya Lia Nurul Fauzia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.